Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita semua berada di tempat ini. Itu karena Allah yang memudahkan bagi kita. Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini kemudian seperti Qarun yang selalu bersandar kepada kecerdasan, kepandaian, kehebatannya. Kemudian Allah benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yang kita tidak bakal masuk surga kecuali lewat jalan beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, buat saudaraku Rimza bin Muhammad bin Jubair, ingat, engkau dulu gak ada. Kita semua dulu gak ada. Kemudian kita jadi ada di tempat ini. Kenapa kita ada? Allah Azza wa Jalla mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses, bukan yang paling pandai, bukan yang paling tampan, bukan, tapi yang paling baik amalannya. Engkau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengabdi kepadanya. Dan kita semua jemaah yang hadir di tempat ini, kadangkala kita lupa dengan keberadaan kita, sibuk dengan kesibukan dunia. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Engkau mau jadi abdi negara, engkau mau jadi abdi siapapun, tapi dimanapun engkau adalah Abdullah, engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Wahai Rimza, semua yang kau lihat hari ini, semua keindahan yang kau pandang, kelak akan hancur dan sirna. Kita hidup di tempat yang terkutuk. Kita hidup di tempat yang terlaknat. Apapun yang kita sentuh akan hancur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk dan semua yang di dunia ini terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan segala ketaatan yang mengiringinya. Wa alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu dan terus belajar. Sebentar lagi engkau akan mengucapkan gabil yang mungkin engkau sudah mengulang-ulang ucapan tersebut, tapi sebagian lupa di balik ucapan itu ada tanggung jawab yang besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, dan istri-istri kalian itu mengambil dari kalian perjanjian yang besar sekali. Engkau tahu Qisti Amalia adalah putri yang dicintai oleh ayahnya.
Ayahnya cerita semalam, dia tidak sembarang orang mencari seorang yang menikahi putrinya. Dan tatkala engkau mengatakan gabil itu beralih surga dan neraka. Kalau bicara makan, alhamdulillah Kisti bisa makan tanpa menikah, bisa hidup sekolah tanpa menikah. Tapi karena syariat Allah, bapaknya menikahkan dengan engkau, dan engkau tahu tugas terbesar seorang suami. Dan untuk semua yang hadir di sini, tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bukan ngasih makan istri, bukan sandang pangan buat istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, perhatikan berapa banyak panggilan Allah yang kita abaikan dalam hidup ini. Qu anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Engkau bersama Kristi akan melewati neraka. Pasti. Siapkah engkau menggandeng dia agar tidak terjatuh di dalam neraka? Engkau akan melewati sirat yang lebih tipis dari rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Semua kelak akan melewati. Jangan sampai Kisti Amalia menggugatmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena engkau tidak memberikan sandang pangan papan sama dia. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha amam Allah. Kelak akan ada wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah. Apa kata perempuan ini? Ya Rabbi, hadza zawji. Ya Rabbi, ini suamiku. Ma'allamani wa la addabani, innama ya'tini bi khubzis suq. Suamiku ini enggak pernah ngajarin aku, ya Allah. Enggak pernah mengenalkan engkau kepadaku, enggak pernah mendidikku. Dia cuma bawa roti dari pasar. Pas yang ada di benaknya dunia. Bagaimana engkau hendak menyelamatkan Kristi tatkala engkau tidak pernah belajar tentang Allah Azza wa Jalla? Engkau diciptakan untuk mengabdi. Maka setiap muslim yang menikah, kita tidak pernah lihat ada kuliah pernikahan memang. Kuliah menjadi seorang ayah, tidak. Tapi Allah sudah berpesan, engkau harus selamatkan istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Tatkala ada banjir yang datang ke rumahmu, engkau akan kasih komando kepada istri dan anak-anak, semua ikut apa kata Abah. Semua pegangan sama Abah. Jangan ada yang lepas. Kita tuh kadang-kala bingung sama anak kita di dunia, nggak pernah bingung gimana dia nanti di akhirat. Dan engkau menikahi Kristi yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Mungkin hari ini engkau mencintainya, tapi hari demi hari akan menyingkap, ternyata Kristi tidak seperti yang engkau bayangkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan kepada kita, khuliqatil mar'a min dila. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau ingin meluruskan Kristi, engkau akan bercerai dengan dia. Dan bagaimana menyikapinya? Fastamti wa fihinnal iwaj. Engkau harus sabar menghadapi Kristi. La yafruq mu'minun mu'minah. Kata Nabi SAW, enggak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku Kristi yang kau tidak sukai, lihat kepada kelebihannya. Sebagaimana engkau hari ini melihat kepada kelebihannya. Dan ingat, jadilah lelaki yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama bininya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada istri-istriku, kata Nabi SAW. Bayangin, Nabi itu bukan presiden, Rasulullah SAW, Amirul Mukminin, panglima perang. Tapi tatkala beliau masuk rumahnya, beliau tanggalkan semua titel beliau.
gelar beliau. Beliau menjadi seorang bapak buat anak-anaknya, menjadi seorang suami buat istrinya. Aisyah ditanya, apa sih yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya? Seorang panglima perang, pemimpin umat ini, apa yang dikerjakan di rumahnya? Kana fi mihnati ahli, bantuin urusan keluarganya, masuk dapur, merah susu kambingnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita menganggap itu pekerjaan wanita. Naam, dan Nabi membantu pekerjaan wanita. Adapun untuk Qisti Amalia binti Muhammad Yusuf Basalama, mungkin kau sekarang mengenakan gaun yang indah, gaun yang membuat orang-orang terpana melihatmu. Tapi kalau bisa gaun itu engkau bawa ke surga Allah Azza wa Jalla. Nabi menceritakan tentang wanita surga. Kalau bidadari surga itu melongok ke dunia, dunia ini jadi terang, jemaah. Kerudungnya bidadari surga itu, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu lebih baik dari dunia dan isi. Ayahmu tidak akan mampu membelikan kerudung itu. Suamimu pun tidak akan mampu membelikan kerudung itu. Engkau yang harus bawa kerudung itu ke surga. Tentunya dengan amal solehmu. Jadilah wanita yang terindah buat Rimza. Yang kata Nabi SAW, idza nadarta ilaiha sarratka. Perempuan yang paling indah adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati suami. Betapa sering kita melihat wanita-wanita cantik tatkala keluar rumah, sehingga suami kalau melihat istrinya cantik yang ditanya mau kemana, karena dia tidak pernah bersolek buat suaminya. Tapi orang-orang di luar sana, wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat selama perintah Rimza tidak bertentangan dengan perintah Allah, katakan sami'na wa ata'na. Engkau cinta sama ayahmu, sama ibumu, tapi setelah engkau dinikahkan sama Rimza, orang pertama yang harus engkau taati adalah Rimza. Apapun perintah Rimza, selama tidak bertentangan dengan fitrahmu dan dengan syariat Allah, katakan sami'na wa ata'na. Dan kalau suami keluar rumah, wanita yang soleha itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Aku doakan semoga kalian berdua diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.